Nggih Arif. Kula nggih Arif. Nama lengkap. Oh, nama lengkap Arif Eko Cahyo. Udah Mas Rud. Udah Mas Rud, sambut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan pada kita semua, kita bisa menghadiri acara kajian yang sangat bermanfaat sekali hari ini. Dan sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW. Oke, yang pertama saya bacakan dulu untuk rangkaian acaranya. Untuk pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Mas Yongki, ketiga sambutan dari dan isi materi dari Mas Arif, dan keempat penutup serta doa nanti dipimpin oleh Mas Eko. Oke, sebelum kita mulai acara hari ini, marilah kita bacakan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, yang kedua Mas Yongki, monggo sekarang langsung aja acara ini. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalakkiyani 'anil yamini wa 'anish shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد
ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال قرينه قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Masya Allah, bacaan Quran yang bagus sekali teman-teman, bagus dan merdu. Alhamdulillah, teman-teman, kita sudah kedatangan guru kita, pemateri kita, Mas Arif, yang menerangkan tentang kesehatan reproduksi pria. Ya, alhamdulillah, ini yang materi yang sangat penting buat para teman-teman bapak-bapak laki-laki. Alhamdulillah, ini laki-laki semua, Mas. Nggak ada akhwatnya, Bapak-bapak dan calon bapak ya. Jadi ya langsung ini ya, buka-bukaan semua, Mas. Nggak apa-apa. Siap. Oke, langsung saja. Mas Arif, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, atas izin Allah, karena skenario Allah, saya duduk di tempat yang insya Allah berkah dan mulia ini. Amin. Insya Allah kita sharing saja ya. Saya bukan menggurui. Insya Allah informasi ini sangat terbuka untuk kita semua, apalagi di dunia sosial media. Tinggal kita mau mencari atau tidak. Saya sharing saja ya. Nanti jika ada yang belum diketahui dari rekan-rekan semua, nanti bisa ditanyakan. Alhamdulillah, saya background kesehatan. Dengan tema hari ini kita kesehatan reproduksi pria. Sebenarnya saya perwakilan pemateri utama, yakni adalah Mas Fuad Fauzi Wijaya, owner Rumah Khitan Modern dan Rawat Luka Kania Care Center di Kayen Kidul. Beliau lahir di Kediri 27 April tahun 90. Beliau lulusan D3 keperawatan dan alhamdulillah sekarang sudah lulus S1 profesi nurse di Stikes Ganesha Kediri. Berikut biografi saya. Nama saya Arif Eko Cahyono, bisa dipanggil Arif. Saya kelahiran Lumajang, asli Trenggalek. Hanya lahir saja di Lumajang lahirnya, domisilinya Galek, November 96. Alhamdulillah
belum berkeluarga, tapi sudah menguasai ilmunya seperti itu. Saya lulusan Jember 2020, pendidikan keahlian sunat modern tanpa jarum suntik seperti Indonesia, ya, klinikal modern hipnoterapi, rawat luka modern, hijamah bekam, dan insya Allah gelar saya kurang lebih seperti itu. Kita santai saja, nanti boleh seiring berjalannya materi bisa bertanya dengan angkat tangan seperti itu. Mungkin ada jargon dari teman-teman BMA agar lebih semangat. Ada jargonnya? Santri? Jargonnya apa? Ada jargon? Bagaimana? One day Bukan celeng. celeng, kenceleng. One day one kenceleng. Untuk pembukanya gimana? Beba gitu ya? Oke. Saya bantu ya untuk pembukanya, nanti teman-teman jargon ya. Beba. Sekali lagi, beba. Alhamdulillah. Lebih semangat daripada tadi. Sistem reproduksi, khususnya reproduksi pria. Apa itu reproduksi? Reproduksi adalah salah satu dari sekian banyak ciri makhluk hidup. Ini adalah proses saat makhluk hidup bisa menghasilkan keturunan dengan tujuan supaya tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Arti umum reproduksi adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Cara reproduksi itu banyak sekali, ya. Ada ovivipar, dan sebagainya. Reproduksi pada manusia berarti membahas suatu sistem yang berada struktur dan fungsinya pada pria dan wanita. Sistem reproduksi adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja bersama untuk tujuan prokreasi atau untuk kelangsungan hidup. Oleh karena itu, peran vitalnya dalam kelangsungan hidup spesies, beberapa ahli berpendapat bahwa sistem reproduksi adalah salah satu sistem yang paling penting di seluruh dunia. Bayangkan kalau makhluk hidup itu tidak punya sistem reproduksi, akan punah. Nah, salah satu contoh dinosaurus, reproduksinya sangat sulit dan prosesnya lama sekali, dan akhirnya punah. Salah satu reproduksi tercepat yaitu adalah makhluk terkecil amoeba yang tidak terlihat atau virus. Nah, virus itu juga bisa berkembang biak. Jadi seluruh makhluk hidup itu bisa berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Khususnya kalau manusia dengan beranak ya. Bukan bertelur. Nah, kalau bertelur ada sendiri. Nah, ini kurang lebih sistem organ reproduksi pria. Ya, sudah tahu ya, sudah dilihat setiap hari ya. Ya, kurang lebih gambaran eksternal atau dari luar kita sudah lihat setiap hari. Nah, untuk gambaran internal dari dalam kurang lebih seperti ini. Pointernya tidak bisa, mungkin
ada baterai, mungkin baterai A3 biar saya enak nunjukinnya. Organ reproduksi primer itu namanya testis. Kita punya 2 testis atau telur. Sambil kita lanjut ya. Jadi organ reproduksi primer itu ada testis. Kita punya, semuanya punya, ada 2. Kalau kita raba ada 2, seperti telur. Nah, ada juga namanya ductus atau saluran. Saluran itu ada 3, epididymis, vas deferens. Tidak nampak ya. Nah, ini kelihatan enggak ini? Nah, ini namanya testis. Nah, atau seperti telur kalau kita raba, ada 2, kanan dan kiri. Nah, untuk kelenjar ductus atau saluran, kita ada 3 saluran, epididymis. Ini epididymis di sini. Jadi telur, ada sambungan di sini, epididymis. Setelah itu ada vas deferens. Vas deferens ini yang panjang ini, yang kanan kiri panjang. Ini epididymis, vas deferens, dan saluran ejakulasi panjang ini seperti ini. Jadi kita punya dari luar, kita punya 1 lubang yang punya 2 fungsi, yaitu untuk pipis dan untuk mengeluarkan sperma. Nah, kelenjar-kelenjar pelengkap itu ada bulbus uretra, prostat, vesika seminalis. Organ, ada juga organ kopulatoris penis yang berfungsi ganda, yaitu saluran urin dan sarungan untuk sperma. Untuk sperma itu keluarnya lancar, itu ada namanya semen. Nah, kita harus tahu fungsi-fungsinya. Setelah kita mengenal, oh yang kita raba ini namanya, di dalam ini namanya testis. Oh, di sebelahnya testis itu ada namanya vas deferens, epididymis. Nah, ketika ada namanya itu KB steril. Ada yang pernah dengar nggak KB steril? KB steril itu jadi di sini itu diikat kalau laki-laki. Jadi ini kan penghasil sperma itu di sini, di testis ini. Nah, ketika hasil sperma itu di sini diikat, dipotong, diikat, jadi nggak bisa keluar. Nah, akan tidak terjadi pembuahan. Oke, silakan. Nggak bahaya kalau kayak gitu, menahan sperma keluar? Kan yang saya tahu itu harus sperma kalau nggak dikeluarin. Kalau nggak dikeluarin bisa mengganggu kesehatan dari kami sendiri. Karena saya sempat dengar itu kalau nggak kalau nggak dikeluarin sperma itu bisa mengkristal. Apa ya? Jelly. Yang bahaya kalau bagi laki-laki epididymis yang selang itu kalau dari wanita kan dipotong ya, wanita kan dipotong. Apa nggak bahaya bagi kesehatan reproduksi? Sudah. Jadi ini seputar anatominya dulu. Jadi untuk proses terjadinya produksi sperma, terus proses itu berjalan, ada namanya hormon untuk pemrosesan itu. Ketika jalur ini dipotong, jalur ini ditutup, proses itu tidak akan terjadi. Memang ketika sperma tidak dikeluarkan, Ustadz Khalid Basalamah tidak salah menyampaikan bahwa psikologi pria itu kalau tidak dikeluarkan akan terasa panas.
secara medis memang betul ketika sperma itu punya jangka waktu. Ketika sperma itu diproduksi dan tidak dikeluarkan, dia akan keluar sendiri. Yang dimana ketika kita sudah berjaka balik, kita tahu namanya mimpi basah. Nah, itu adalah pertanda kita sudah spermanya sudah matang. Sudah matang. Makanya keluar sendiri. Maka dari itu memang sperma itu harus dikeluarkan, dan jangka mulai pemrosesan dan produksi itu kurang lebih 3 hari. Setiap 3 hari itu kita spermanya baru terus. Jadi untuk pasutri yang menginginkan keturunan, carilah waktu-waktu yang baik, waktu-waktu yang bisa dibilang sempurna-sempurnanya untuk laki-laki dan perempuan. Nah, ketika saluran ini kita potong, pemrosesannya tidak ada seperti pabrik ditutup. Nah, seperti itu, tidak ada pemrosesan. Nah, memang bawaannya, kalau laki-laki yang di KB steril itu bawaannya menggebu-gebu untuk hormonnya karena penyesuaian. Kalau perempuan itu lebih hormonnya lebih ke ini, gampang tua. Nah, beda cara laki-laki dan perempuan. Makanya laki-laki lebih awet muda daripada perempuan karena pengaruh hormon, salah satunya hormon testosteron namanya. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi. Kita kenali dulu testis. Nah, testis itu seperti telur. Testis adalah tempat untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau yang kita kenal spermatozoa atau sperma, dan juga hormon kelamin jantan testosteron. Nah, testis berjumlah sepasang dan berbentuk bulat telur. Epididymis adalah saluran yang keluar dari testis. Setiap testis memiliki satu epididymis sehingga jumlahnya sepasang. Di epididymis sperma disimpan hingga matang. Jadi di sini pemrosesan ketika sudah matang disimpan di sini. Ketika ini penuh akan keluar sendiri. Nah, kalau belum penuh keluar sendiri berarti ada manipulasi. Nah, seperti itu. Vas deferens adalah saluran yang merupakan lanjutan dari epididymis. Fungsinya adalah sebagai penghubung antara epididymis dengan kantong sperma. Jadi yang ditutup itu atau yang dipotong, diikat itu adalah di vas deferens. 4, yaitu kelenjar bulburetra, adalah kelenjar yang menghasilkan getah berupa lendir dan dialirkan ke uretra. Mungkin teman-teman belum sadar ketika kenapa celana dalam basah sendiri. Nah, padahal kita tidak memikirkan apa-apa, nggak aneh-aneh nih, kita lurus saja lah jalannya. Tapi tiba-tiba kok basah. Nah, itu kadang cairan segmen yang keluar, bukan sperma. Nah, ya, itu semen. Ya, jadi ada semen atau mati dan ada sperma. Kalau yang saya tahu, mungkin kalau salah diluruskan ya. Nah, kita hubungan dengan ajaran Islam. Jadi ketika semen itu keluar, itu membatalkan. Ya. Tapi kalau sperma itu enggak, cuma kita harus mandi besar kalau keluar sperma. Nah, kalau mati hanya celananya dalam saja yang diganti, tapi kalau sampai spermanya keluar kita wajib mandi besar. Yang kelima, yaitu kelenjar prostat, adalah kelenjar saluran kencing yang terletak di dalam panggul.
tepatnya di bawah kandung kemih, berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Nah, ada segmen, ada cairan. Tujuannya untuk menjaga sperma itu tetap dalam kondisi prima. Ya, menjaga agar sperma itu tetap kondisi prima. Ketika masuk ke dalam sangkar, jadi sperma itu masih 100% kesehatannya. Nah, ketika ada di kelenjar bulburari dan kelenjar prostat itu terjadi gangguan, maka spermanya juga untuk perjalanan menuju sangkar itu tidak fit. Nah, ini seputar untuk proses sperma, dan selanjutnya ada seputar perkemian. Ya, jadi jalur sperma dan jalur pipis itu sangat berbeda. Nah, di sini jalur sperma ini, nah ini baru untuk pipis. Jadi sangat beda jalur, beda tempat. Jadi kalau orang-orangnya kena batu ginjal, di sini dimasukkan alat, masuk ke sini, nanti ada ginjal kanan kiri. Kantong kemih adalah bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia. Fungsi kantong kemih yaitu menampung urin yang diproduksi oleh ginjal. Uretra adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Ureter berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kantong kemih. Vesicula seminalis adalah sebuah kantong yang dindingnya menghasilkan getah sebagai makanan untuk sperma. Kelenjar ejakulatori memiliki peran penting saat ejakulasi terjadi, yakni mengeluarkan sperma saat ereksi dari vesicula seminalis untuk kemudian menuju ke uretra. Nah, untuk jalurnya pipis ini, di sini ada percabangan. Baru di sini satu jalur. Nah, jadi pipis di sini ada otot. Ketika otot kita rusak di sini, tiba-tiba ngompol. Nah, ini dialami sering pada lansia. Kenapa lansia sering ngompol? Karena di sini ototnya sudah melemah, ya, tidak bisa mengunci. Nah, untuk sperma jalurnya sendiri. Nah, di sini. Insya Allah jelas ya? Insya Allah jelas. Ini yang eksternal, bagian eksternal. Jadi yang tadi yang kita bahas dari tadi itu bagian dalam. Yang ini sekarang bagian luar yang sering kita lihat. Ya, penis adalah organ yang berperan dalam proses kopulasi. Kopulasi adalah hubungan antara kelamin pria dan wanita yang bertujuan untuk memindahkan sperma ke dalam rahim wanita. Uretra adalah saluran urin yang dari kandung kemih sampai keluar tubuh melalui penis. Kepala penis, bagian ini nantinya akan menjadi tempat keluarnya cairan sperma, semen, urin. Pada alat kelamin pria ini juga terdapat ujung-ujung saraf sensitif terhadap rangsangan. Nah, bagi orang-orang yang belum berkhitan di luar negeri sana, itu tidak sensitif karena masih tertutup kulup, ya. Skrotum adalah kantong testis yang berfungsi melindungi testis dan mengatur suhu testis. Nah, luar biasanya Allah itu membuat skrotum di mana testis itu bisa dengan suhu
normal, lembab dan tidak kering. Kalau kering itu testis tidak bisa diproduksi dengan baik. Makanya kalau kita waktu subuh atau sepertiga malam itu adalah hawa-hawa yang baik untuk kondisi testis atau dua telur kita. Pada waktu-waktu sepertiga malam itu bisa dibilang pekerja prima yang sangat bagus sekali. Ketika siang sudah beda cerita. Nah, di sini tadi ada hormon testosteron. Hormon testosteron ini merupakan muskulasi yang dihasilkan oleh testis. Fungsi testosteron antara lain mengatur perkembangan ciri seks sekunder pria seperti pertumbuhan kumis dan bulu-bulu yang lain, tumbuh rambut di daerah vital, dan terjadi perubahan suara. Kita punya jakun. Kalau perempuan testosteronnya itu sedikit, ada namanya itu estrogen dan testosteron. Nah, perempuan itu lebih banyak estrogennya. Makanya di usia-usia matang, katakanlah 20 sampai 30, itu cantiknya luar biasa wanita itu. Karena di situ estrogennya yang main. Nah, kalau pria lebih banyak testosteronnya, atau dibilang hormon kejantanan seperti itu. Kalau perempuan, estrogen itu hormon kewanitaan atau kecantikan. Nah, laki-laki itu estrogennya itu mulai meningkat di umur 30 ke atas. Nah, jadi makanya laki-laki itu 30 ke atas itu tambah ganteng. Nah, yang kedua yaitu mengontrol proses spermatogenesis pada pembelahan meiosis dan proses spermatogenesis. Ya, ini ketika proses reproduksi. Yang ketiga, merangsang kelenjar prostat untuk mensekresi asam sitrat. Yang keempat, merangsang vesika seminalis untuk mensekresi cairan vesika seminalis. Yang kelima, meningkatkan rangsangan seks pria. Nah, ketika testosteron kita meningkat, akan meningkatkan gairah kita. Jadi untuk meningkatkan testosteron ini ada caranya untuk merangsang hal-hal tersebut. Dari pandangan, dari rabaan, dari 5 panca indera. Nah, bagaimana kita menjaga kesehatan reproduksi pria? Salah satunya, ini ada 8. Ya, berhenti merokok dan tidak mengonsumsi minuman alkohol. Kenapa? Pria yang gemar merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan beresiko mengalami penurunan produksi dan kualitas sperma. Akibatnya, tingkat kesuburan juga akan menurun dan sulit mendapatkan keturunan. Intinya, akan mengganggu hormon, khususnya hormon kita, yaitu yang dinamakan testosteron. Nah, utamanya di situ. Ketika kita tidak menjaga kondisi kesehatan, hormon testosteron kita menurun, akhirnya pabriknya tidak bekerja maksimal. Bisa dianalogikan, testis itu adalah pabriknya dan pemimpinnya itu adalah testosteron. Kalau testosteronnya terganggu, pabriknya juga nggak akan bekerja dengan baik. Nah, seperti itu. Bisa digambarkan seperti itu, bisa ya? Yang kedua yaitu berat badan. Ya, menjaga berat badan kalau bisa ideal. Ya. Kesuburan pria juga dapat berkurang jika mengalami masalah berat badan, baik itu obesitas maupun memiliki berat badan terlalu rendah atau kurus. Hal ini karena status gizi yang kurang baik dapat mempengaruhi kualitas sperma.
sehingga mengurangi tingkat kesuburan pria. Untuk mengetahui apakah kita berat badannya normal, Anda bisa menghitung dengan kalkulator. Nah, caranya itu namanya indeks massa tubuh. Caranya untuk menghitung kita berat badannya ideal atau tidak, berat badan kita sekarang contoh 50 kg, tinggi kita 160. Nah, tinggi kita itu sentimeter dijadikan dibagi 100 itu berapa? Apa namanya? Sentimeter di bawahnya? Nah, intinya yang 160 itu jadi 1,6. Nah, itu dikuadratkan atau dikali 2. Nah, jadi BB dibagi tinggi badan itu dibagi 100, hasilnya terus dikali 2. Setelah itu BB dibagi tinggi badan yang sudah diproses itu tadi menghasilkan nilai itu adalah untuk mengetahui kita berat badannya ideal atau normal, atau mengetahui kurus atau berat badan berlebih. Di atasnya berat badan berlebih ada obesitas atau gemuk. Nah, selanjutnya yaitu menjaga testis dalam keadaan sejuk. Nah, jumlah sperma dapat ditentukan oleh suhu testis. Untuk memperbesar peluang mendapatkan keturunan, suhu testis harus lebih rendah 34 derajat Celcius dibandingkan bagian tubuh lain, yaitu 37 derajat Celcius. Jadi kenapa kok sepertiga malam itu sangat baik? Karena sesuai dengan suhu testis tersebut, yaitu 34 derajat Celcius. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan suhu testis. Batasi mandi air hangat. Ya, jika pekerjaan mengharuskan Anda duduk diam selama berjam-jam, ambil jeda sejenak untuk berdiri dan berjalan ke tempat lain. Bila Anda bekerja di area yang bersuhu panas, luangkan waktu beberapa saat untuk berada di tempat yang sejuk. Kenakan celana dalam yang nyaman dan tidak terlalu ketat. Karena ketika kita memakai celana yang ketat, celana dalam maupun celana yang kita pakai itu ketat, itu akan mengganggu suhu di dalam testis. Selanjutnya yaitu menghindari paparan racun. Hindari diri Anda dari paparan racun berbahaya seperti pestisida, logam berat, termasuk timbal dan merkuri, serta zat radioaktif. Paparan zat-zat tersebut beresiko mengurangi tingkat kesuburan. Jadi kita harus minimal menyadari tempat kita itu tempat yang sejuk atau tempat yang kita kan sering berkendara bermotor ya. Ini itu kan banyak asap-asap yang tidak baik untuk kita hirup, terkena kulit itu kan tidak sepenuhnya tertutup, tapi kulit itu kan pori-pori. Nah, dan juga tempat-tempat yang beresiko radioaktif seperti ruang foto di scan kalau di rumah sakit kan ada tulisannya bahaya radioaktif dan sebagainya. Kita harus menghindari area-area tersebut, jangan terlalu lama, intinya seperti itu. Selanjutnya yaitu mengonsumsi makanan sehat dan olahraga. Ya, sperma yang kualitasnya bisa didapatkan dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan olahraga secara teratur. Namun, hindari melakukan olahraga berlebihan karena bisa memicu tubuh mengeluarkan hormon steroid terlalu banyak sehingga mempengaruhi kesuburan tubuh. Steroid itu apa? Steroid itu seperti stimulasi kita terpacu, yang kekuatan kita yang awalnya 50% itu ketika steroid kita meningkat bisa kita tekan jadi 75%, bahkan 100%, bahkan 200%, bahkan 1000%. Itu steroid. Selain itu, pastikan Anda mendapatkan nutrisi yang cukup dengan mengonsumsi setidaknya 5 porsi sayur dan buah setiap hari, karbohidrat, protein, serta daging rendah lemak. Intinya dalam seminggu kita ikhtiarkan
3 kali lah minimal untuk berolahraga, jalan atau lari-lari ringan. Yang penting kita berkeringat. Nah, untuk pasutri yang ingin tahan lama itu bisa melakukan latihan Kegel exercise atau latihan bagian pinggul atau pinggang. Nah, kenapa? Ini sedikit tambahan menu. Nah, jadi ketahanan sensitivitas kepala pria tadi itu bisa bertahan lama ketika kita berolahraga, bukan berolahraga yang pakai itu loh ya. Jadi kita olahraganya itu yaitu yang Kegel exercise itu, bukan yang pakai jari, Amit ya. Jadi olahraganya itu Kegel exercise, gerakan memperkuat otot pinggang atau pinggul. Tuh. Nah, olahraga pinggang dan pinggul itu selain memperkuat otot juga akan memperkuat vitalitas kita. Itu salah satu olahraga untuk pasutri. Kita lanjut ya. Melakukan hubungan seks secara teratur. Nah, ini untuk yang lajang jangan dicoba ya, cari halalnya dulu. Ya, secara teratur itu maksudnya bagaimana? Penis yang sehat adalah yang mengalami ereksi secara teratur. Bukan, maksudnya ereksi secara teratur itu bukan tiba-tiba ereksi, enggak. Nah, tapi di waktu-waktu sunnah, nah, itu bekerja dengan baik. Saat ereksi, oksigen dalam darah memenuhi penis dan membuat tegang. Melakukan hubungan seks secara rutin tanpa menggunakan kontrasepsi saat penis mengalami ereksi penuh, khususnya pada saat pasangan sedang dalam masa subur, adalah salah satu cara memperoleh omongan. Selain itu, dengan melakukan hubungan seks secara teratur, Anda akan mengalami ejakulasi secara teratur. Selain menjaga kesehatan organ reproduksi, hal ini akan menurunkan resiko terjadinya kanker prostat. Nah, prostat itu apa sih? Nah, kita kembali ke awal. Kita kenalan dulu dengan prostat. Nomor 5, kelenjar prostat adalah kelenjar saluran sebesar kacang kenari yang terletak di dalam panggul, tepatnya bawah kandung kemih, berfungsi untuk menghasilkan cairan bersifat asam. Oke. Pernah dengar enggak ada yang terkena kanker prostat, baru operasi kanker prostat? Yang dimaksud kanker itu apa? Kanker itu adalah pembengkakan. Contoh, kita jatuh atau tiba-tiba enggak jatuh, tiba-tiba ada benjolan. Itu namanya kanker. Kanker itu bukan hal yang menakutkan, ya. Kanker itu adalah benjolan yang tidak normal, gitu aja. Nah, kankernya itu aktif atau pasif. Kalau kankernya itu pasif disebut miom. Kalau aktif disebut kanker ganas. Nah, jadi kanker itu adalah benjolan yang tidak normal. Jadi di bawah kantong kemih, ya, kantong kemih seperti ini. Di sini ada prostat. Nah, ini prostat ya. Kelenjar prostatnya ada di sini. Nah, di sini kelenjar prostat.
ketika kelenjar prostat ini normalnya sekian terus membesar, dia akan menekan bagian sini, jadinya seperti ini. Dia akan membesar. Nah, jadi dia tidak bisa pipis. Dimana yang di sini harus dikerok, dimasukkan alat, dikerok. Habis itu seperti penyembuhan luka. Kalau kita kena luka luar kan butuh waktu untuk penyembuhan. Di dalam pun juga sama. Setelah ini dikurangi, dikerok, akan tujuannya agar jalurannya itu lancar. Nah, tapi untuk sembuh dari dalam ini yang butuh waktu. Makanya dipasang selang. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Bisa dibilang daging. Nah, tapi namanya prostat. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya nih. Normal ini jalannya lebar nih. Kalau ini membesar, ini akan menekan ke sini. Oke, kita cari. Nah, ini ya, jelas ya. Ini prostat ini, yang besar ini. Jadi, ketika di sini tertutup, simpangnya ini ketutup, nggak hanya pipis saja, tapi juga sperma tidak bisa keluar. Salah satunya pengeluaran sperma yang tidak teratur, khususnya di usia 35 ke atas. Alhamdulillah, selamat datang Mas Fuad. Langsung di sini. Sudah ada gambaran ya? Insya Allah kita semuanya dijaga kesehatannya ya. Sehat terus. Selanjutnya yaitu menerapkan perilaku seks yang aman. Nah, untuk menjaga kesehatan reproduksi Anda, hindari perilaku seks beresiko dengan bergonta-ganti pasangan. Rutinlah melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi penyakit menular seksual. Nah, selain penyakit internal yang maksudnya itu tidak ada hubungannya dengan orang lain, yaitu salah satunya bergonta-ganti pasangan. Ya, ada yang namanya itu virus HIV. Ya, contoh semalam itu bergonta-ganti pasangan 3-5 atau 10 ya. Nah, itu kan kita tidak tahu kebersihan dari si wanita maupun pria. Nah, jika salah satu pasangan itu tidak menjaga kebersihan alat vitalnya, bisa terjadi resiko tinggi untuk terkena penyakit menular seksual. Banyak sekali, salah satunya yaitu HIV yang paling parah, yang biasanya raja singa itu penyakit yang menular. Terus ada tiba-tiba bintik-bintik keluar nanah dan sebagainya. Itu yang bisa dibilang sangat beresiko untuk mengarah ke HIV. Itu salah satu tanda-tanda awal untuk mengarah ke situ. Dan jika satu terkena HIV positif, orang yang berhubungan dengan orang tersebut akan ketularan.
Dan apa bahayanya HIV? Satu, menyerang imun kita. Pertahanan tentara-tentara kita yang super elit itu dihancurkan dengan sangat mudah sekali. Kita gampang terkena penyakit. Kalau orang normal mungkin sariawan hanya satu, itu satu bibir atas bawah sampai lidah. Mungkin jarang-jarang ya kita diare. Nah itu diare bisa seminggu tidak sembuh-sembuh. Itu gejala ringan. Gejala parahnya ya tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Itu yang sangat bahaya ya. Kalau halal punya istri 4 ya dijadwal lah, jangan semalam main terus setiap hari ya. Nah, karena ini pemateri utama kita sudah datang, akan dilanjutkan oleh pemateri kita yang utama, Mas Suad. Monggo Mas Suad bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak YouTube ya Mas. Ya, alhamdulillah baru bisa datang. Ini tadi nggak tahu Pak, ada acara itu loh, pasien periksa itu kemarin kan malam kan hujan lebat, jadi nggak datang. Pagi ini meludak ini tadi, sehingga full sampai jam 8 ini tadi. Alhamdulillah masih bisa sempat kesini tadi. Alhamdulillah ini tadi dijelaskan sama Mas Ari tentang bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi utama pria, yang wanita tidak usah kita bahas di sini ya, karena kita fokus saja untuk yang pria. Yang dimaksud tadi bergonta-ganti pasang itu bukan berarti kita punya istri 4 terus gonta-ganti nanti resikonya kena penyakit, itu enggak. Yang dimaksud bergonta-ganti pasangan itu yang bukan muhrimnya atau bukan nikah, yang bukan nikah. Jadi bolak-balik misalnya gonta-ganti beli itu loh, tumbas itu loh. Ya kan? Tumbas itu. Ya. Nah, kan banyak sekali ini beberapa pasien saya yang di rumah itu terutama laki-laki itu terkena GO atau gonorrhea atau pipisnya bernanah, itu banyak ya. Itu masih rata-rata masih muda dan apesnya itu baru kali itu gitu, baru pertama melakukan hubungan seksual baru itu. Tidak ada 1 bulan, 1 minggu setelah kejadian langsung keluar nanah ya. Dan rata-rata yang dibeli itu murah gitu loh, 150 sudah mau, 75 sudah mau gitu. Jadi resikonya terinfeksinya semakin tinggi. Iya, semakin sering digonta-ganti. Ya, pernah juga yang cewek juga pernah juga periksa di tempat saya itu sehari bisa melakukan sampai 6 kali itu PSK-nya. Ya terus terang saya terus terang ada masalah itu cerita WA gitu kan. Ya tak tanya itu, saya juga penasaran kan. Nah, ya kan? Saya nggak mau beli, itu penasaran aja. Ya. Berapa Mbak sehari itu? Bisa sampai 6 kali. Ya itulah resikonya tertularnya tinggi sekali gitu ya. Jadi yang dimaksud di sini bergonta-ganti pasangan ya yang bukan istrinya. Lanjut ya untuk sunat. Sunat ini kenapa kok sunat masuk cara menjaga kesehatan reproduksi pria? Ya, hampir karena sunat itu adalah salah satu bisa pemicu terjadinya kanker serviks atau kanker penis. Kenapa kok bisa? Karena pada saat orang yang tidak disunat, kotoran-kotoran itu masih terselip atau di daerah yang tidak dijangkau oleh pembersihan waktu kita mandi, biasanya di lipatan-lipatan kepala penis bagian dalam. Lipatan kulit pada penis yang tidak disunat bisa menjadi tempat bakteri yang berkembang biak hingga menyebabkan penyakit menular atau PMS.
Jenengan kalau tahu penis itu yang bagian bawah itu ada namanya frenulum atau kayak jembel gitu loh. Jembel itu. Disitulah pusat masuknya kuman penyakit apa namanya itu HIV. Di situ bagi orang yang tidak disunat. Kalau orang yang disunat memiliki resiko yang rendah, tapi syaratnya ya jangan gonta-ganti pasangan itu tadi. Terus dengan menerapkan cara-cara sederhana di atas, kesehatan reproduksi pria dapat lebih terjaga dan peluang memiliki keturunan menjadi lebih besar. Betul itu. Namun jika sudah bila sudah disunat kok belum punya keturunan, ya wajib konsultasi apakah ada kelainan apa enggak. Yang kedua gini, pada kasus-kasus tertentu itu ada kasus yang namanya torsiotestis atau penisnya bukan penisnya, testisnya atau telurnya itu loh, itu meluntir atau naik ke atas satu, itu bisa menjadi penghambat kita memiliki keturunan. Nah, teman saya ini pengalaman kemarin tidak punya anak itu kurang lebih hampir 7 tahun sampai 10 tahunan. Setelah dioperasi testisnya ternyata meluntir. Nah, itu dibebaskan tiap tahun punya anak. Sekarang anaknya 5. Nah itu. Masya Allah. Ya, jadi masalahnya seperti itu ya. Itu salah satu juga menjaga kesehatan reproduksi pria. Lanjut Mas. Khitan atau sirkumsisi ya, ini sekedar sharing-sharing aja ya. Fungsi khitan atau sunat itu salah satunya adalah mengurangi resiko terjadinya penyakit menular seksual seperti herpes atau sifilis, mencegah terjadinya penyakit pada penis seperti nyeri kepala atau bulu penis yang disebut fimosis. Iya, anak-anak pada usia dewasa ya, usia remaja 12 tahun ke atas itu ada yang namanya fimosis. Jadi kucurnya kepala penisnya tidak bisa keluar. Nah, itu harus segera disunat. Bahkan ada yang sampai dewasa terjadi fimosis itu ada. Kemarin sempat nyunat juga orang Kristen itu terjadi fimosis. Jadi berhubungan seksual tidak punya anak dia. Karena spermanya tidak keluar maksimal. Sehingga disunat. Nah, kemarin sudah sunat. Sekarang belum ada kabarnya. Ya. Itu ya. Mengurangi resiko terjadinya infeksi saluran kemih atau ISK atau batu ginjal bisa. Karena orang yang tidak disunat resiko infeksinya tinggi ya, terjadi batu endapan juga tinggi sekali. Mengurangi resiko terjadinya kanker penis dan kanker serviks pada pasangan. Betul ini. Jadi 72% orang yang tidak disunat pasangannya bisa mengidap kanker serviks. Kemarin ada video ya Mas ya, viral ya, sudah nikah 2 tahun enggak punya anak atau 3 tahun gitu loh. Setelah konsultasi ternyata harus disunat ya. Ini orang Cina itu, kemarin ada videonya, cuma saya enggak tampilkan. Nah, setelah sunat alhamdulillah langsung punya anak dia ya. Jadi diantar semua istrinya itu udah dewasa. Kayak Mas hari ini. Ya gitu. Jadi begitu besar manfaat untuk sirkumsisi. Membuat kesehatan penis lebih terjaga karena penis yang disunat lebih mudah dibersihkan dan lebih nyaman, katanya istri. Ya? Katanya istri. Oke, lanjut Mas. Itu tadi ya, itu tadi tentang delapan cara menjaga kesehatan reproduksi. Ya. Ini bila yang kurang jos, kurang sip atau cepat lelah, ya kan, ya cepat loyo, ya, kurang jreng. Nah, ya kami punya solusinya juga. Ini kami sering jual ke pasien-pasien. Alhamdulillah memiliki manfaat luar biasa. Harganya berapa Mas kemarin? Per biji berapa? Kisaran 50 sampai 100 per biji. Nah, 50 ya. Ini kita anggota BMH ya, 50 aja. Kalau dia 50 per bijinya. Nah, coba beli satu-satu. Gimana Mas? Permanen? Lama efeknya Mas. Coba dulu aja.
Ini bocoran. Ya. Bocoran, iya. Jadi dikonsumsi 3 jam sebelum. Minum 1 pil itu bukan hanya sehari itu efeknya. Bisa bertahan kurang lebih 1 bulan sampai 1 minggu sampai 1 bulan. Efek sampingnya maksudnya. Jadi minum sekali bisa berguna berkali-kali. Ya, ya. Yang dicari kan yang dicari efek sampingnya toh. Iya. 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 Bisa pakai ini. Bisa pakai ini. Muslim ya, Mas? Muslim enggak? Bisa. Muslim. Ada terapi olahraga sama hipnoterapi. Hipnoterapi bisa. Nanti kita juga melayani tentang konsultasi hipnoterapi. Jadi nanti ya kemarin ada Mas, kalau tangannya masih gini kemarin, dia masih kuat. Hipnosis namanya. Jadi kalau sudah dilepas, dia sudah pengen berhenti, dilepas gini sudah selesai. Jadi ada hipnosis. Jadi metode hipnosis itu, jadi disugesti bahwa saat berhubungan tangannya gini, selama tangannya gini, dia masih kuat. Ya, kalau sudah cukup dilepas dia sudah. Ya, karena sugestinya seperti itu. Bisa. Kalau durasinya itu berapa lama? Ya. Untuk itu sesuai kebutuhan Mas. Jadi kalau dia selama dia pegang seperti ini, dia kalau dia sugestinya pegang seperti ini, dia akan kuat. Selama sudah dilepas ya sudah. Sugestinya seperti itu. Ya. Coba nanti kalau mau bukti. Kalau yang ini minum ini sebaiknya kemarin ada itu teman kami coba. Jadi dia beli, istrinya di luar Jawa sana. Dia datang ke sini beli, dicoba. Ternyata bingung dia, berdiri terus. Nah, ya berdiri nggak ada tandingannya tuh gimana di sana. Makanya kalau coba sebaiknya sebelum berhubungan. Pada saat itu segera coba ya. Jangan diminum dulu, nanti bingung di sini. Ya, namanya gelisah. Emang 50.000 tadi enggak 1 biji. 1 biji. 1 kotak ini kurang lebih isinya 10. 1 biji. Nah, aman. Ini aman. Herbal ini. Sudah BPOM. Ini dijual, nah nanti mungkin BMH bisa jadi distributor juga bisa. Dari kami segitu, ini nanti dijual, wah nanti. Tapi testimoninya coba kencengan. Ini sudah nikah semua toh? Nah, yang belum nikah saya harap jangan, ya. Nanti gelisah saya yang repot nanti. Iya. Lanjut kan? Udah ya? Oke. Ini namanya siper ya. Jadi jadi seperti itu. Luar biasa. Nanti kalau kita teruskan, masih kita kupas tuntas. Nanti lain waktu lagi kita bahas apa lagi yang menarik tentang pokoknya pria ya Mas ya. Oke. Mungkin dibuka pertanyaan aja Mas. Oke. Lanjut ya. Oke. Nah inilah keluarga harmonis seperti ini ya. Meskipun bukan istri, tapi bisa kan? Iya ini loh. Ya inilah gonta-ganti pasangan. Oke, dan mungkin dari kami Mas Arif dan saya tentang kesehatan reproduksi penjelasannya cukup segitu. Saya buka untuk pertanyaan, kita sharing-sharing saja. Bukan maksud kami untuk menggurui atau gimana, ya kan? Kita sharing-sharing aja. Saya juga belajar, jenengan juga belajar. Oke, monggo pertanyaan yang pertama. Oke Mas, siapa Mas namanya? Nama saya Eko. Mas Eko. Saya mau bertanya penyebab seseorang terkena penyakit kanker prostat itu apa? Oh gitu. Atau dari makanan atau gaya hidup yang kurang sehat, suka begadang atau gimana? Iya. Mas Arif bawa saya. Kanker prostat. Kanker prostat itu gini. Kanker prostat berbeda dengan pembesaran prostat atau BPH atau benigna prostatic hyperplasia.
itu berbeda. Kanker prostat itu jadi gini, BPH itu kan pembesaran prostat. Pertama pembesaran prostat dulu. Jadi lubang pintu itu ibaratnya jalan pipis. Pintu itu prostatnya. Semakin usia, ini kita ngomongkan usia dulu ya. Usia yang sering terjadi pada usia yang lanjut. Jadi semakin lama semakin menyempit sehingga mengecil saluran pipisnya sehingga terganggu di situ. Jadi pembesaran prostat seperti itu. Itu yang dari pembesaran prostat karena segi usia. Ada lagi yang karena faktor suka makan lemak, gorengan, gaje, jeroan. Itu juga salah satu pemicu pembesaran prostat dini. Biasanya usia, tapi rata-rata pembesaran prostat itu usia di atas 40 tahun. Kebanyakan diderita pada 50 tahun ke atas. Setelah dioperasi, prostat itu dioperasi, ternyata bengkak lagi. Ya, itu resiko terjadi kanker prostat. Kalau kanker prostat, dia pembesarannya itu luar biasa, cepat sekali. Berbeda dengan pembesaran prostat atau BPH. Kalau kanker prostat pemicunya banyak. Ya, salah satunya adalah minum alkohol. Terus perokok, minum obat-obatan terlarang, salah satu narkoba, itu juga pemicu kanker. Karena sel-selnya mulai dirusak di sana. Jadi berbeda sekali kanker prostat dan pembesaran prostat hiperplasia atau BPH. Tapi yang sering terjadi diderita itu adalah BPH atau prostat pembesaran prostat. Kalau kanker biasanya setelah dioperasi 3 bulan kok buntu lagi, itu kanker prostat seperti itu. Biasanya pipisnya keluar darah seperti itu. Ya, berbeda sekali. Jadi kalau pembesaran prostat itu ibaratnya kayak gaji lembek. Tapi kalau kanker prostat itu kayak keras, daging yang mengeras seperti itu, ya. Kalau kanker prostat ya harus kemo, tidak bisa diambil, harus di kemo. Kalau BPH itu bisa dikerok atau dioperasi pakai laser, itu aja sebenarnya. Tapi nggak usah khawatir, dia itu di atas 50 tahun, ya. Bisa, tapi jarang sekali. Iya, jarang sekali. Kalau masih muda terkena BPH, kemungkinan dia malah terjadi kanker. Itu. Yang penting jaga seksualitas Anda. Nanti akan hormonnya juga bagus, gitu loh. Berhubungan setiap hari sekali misalkan, bagus itu nanti. Harmonis, pikirannya tenang, ya kan? Hormonnya stabil. Nah, kanker prostat atau prostat hiperplasinya berkurang, seperti itu. Ada yang ditanyakan lain, Mas? Gitu. Ya, siapa dulu? Ini? Ya, Mas. Kalau berhubungan itu yang baik itu 2 hari sekali dan sehari sekali. Ya. Ya. Berhubungan yang baik adalah setiap hari sekali bisa. Tergantung kondisi ya, Mas. Kau jenengan yang kerja setiap hari lelah, itu pun juga kurang bagus. Ya, sebaiknya sebenarnya berhubungan itu ya pada saat masa-masa subur itu yang bagus. Hormonnya yang istri bagus, yang suami pun juga bagus. Tapi kalau kondisinya lelah, terutama pada suami yang habis pulang kerja, itu nanti kurang maksimal, sehingga cepat loyo, Mas. Seperti itu. Jadi kalau kondisinya jenengan setiap harinya bebas tanpa pekerjaan tidak berat, itu bagus untuk menjaga kesehatan hormon testosteronnya, gitu, Mas. Jadi mau hubungan berapa kali tidak ada batasannya, ya. Itu untuk stamina aja, bagus itu, ya. Nanti istrinya kaget itu. Oke, Mas, siap? Oke. Lanjut, Mas, siap. Saya punya teman yang Ya. sering melakukan onani. Ya. Itu apakah nanti ada efek samping ketika dia ingin memiliki keluarga atau pasangan nikah? Maksudnya
mempengaruhi produksi sperma dan yang lain-lain sehingga mungkin sulit atau apa seperti itu. Ya. Apa Mas Arif? akan mempengaruhi seperti itu? Iya. Yang sering Siap. Ini sudah nikah belum, Mas? Belum nikah? karena itu sebenarnya dia sedang kecanduan. Terus ketika itu takut karena tahu itu efeknya. Ya. Juga takut terhadap efeknya nanti. Kenangannya Mas. Lah. Ya, untuk sering onani itu akan merusak sistem otak kita, bukan sistem selnya, tapi pola pikir kita. Ya, jadi onani itu kalau dari segi kesehatan itu baik, cuma tidak baik jika terlalu sering. Nah, satu akan menimbulkan kecanduan, dua akan merusak mindset atau program kita di otak. Kalau program di otak rusak akan menyebar, jadi bisa dibilang otak kita terpapar virus yang jelek. Tuh, makanya syariat kita tidak dianjurkan untuk melakukan hal tersebut. Aman, karena beda suasana. Onani kan dilakukan sendiri, hanya perasaan saja, kebahagiaannya nggak ada, hanya melampiaskan nafsu saja. Tapi kalau dengan pasangan yang sah, itu ada hormon testosteronnya yang baik, hal-hal baiklah di pikiran kita itu muncul. Bahkan ada studi yang mengatakan bahwa bisa dicoba ini. Ketika kita sudah di puncaknya berhubungan, kita doa, ya Allah, bisakah saya, jangan bisakah, ya Allah, berikan saya 1M. Bagaimana caranya di tahun ini? Nah, itu merupakan bisa dibilang langsung program, langsung nyantol itu di otak. Dan itu ada salah satu doa, ya Allah, bulan ini berikan saya 5 juta. Nah, ya ketika pas klimaknya itu bikin doa-doa yang baik, bisa dicoba ya. Kurang lebih nanti kalau ketemu lagi dengan saya Mas Fuad diceritakan. Maksudnya bukan cerita hubungannya, dari impiannya tadi. Alhamdulillah Mas, ilmunya jenengan Hubungannya ada hasilnya. Ketika pada waktu puncak saya berdoa ini, mungkin 1 bulan atau 3 bulan 1 tahun selanjutnya, alhamdulillah saya mendapatkan lebih dari ini. Oh, alhamdulillah. Bisa dicoba. Mungkin ada tambahan dari Mas Fuad. Ya, jadi kalau temannya tadi Mas, itu si Fulan ya, segera disadarkan, ya, segera nikah, ya. Buat apa dikeluarkan kalau tidak sama istri kan, gitu dikeluarkan. Sebenarnya ya itu tadi, iya, karena untuk pada saat onani itu ya semua hormon-hormonnya malah terganggu, itu, iya kan? Nah, beda dengan kalau berhubungan dengan istri, nah, dia malah memicu testosteronnya bagus, hormonnya istri bagus, disitulah terjadinya pikiran yang cerah tadi, ya kan, bisa merefresh pikiran, seperti itu. Emang ada studinya seperti itu, ya, dengan istri yang sah loh ya. Oke, dilanjut lagi, ya Mas. Variasi posisi itu kuat atau tidaknya semprotan sperma nanti berdampak cepat atau tidaknya terjadinya pembuahan. Oh gitu. Oke. Semua posisi itu semprotannya sama-sama apa? Terima kasih. Ya, jadi gini, untuk masalah kekuatan sperma itu tergantung si laki-laki Mas.
Dari segi posisi itu hanya perasaan aja, rasa nyaman di mana. Ya, sensasi, betul. Mau model seperti apa, ya kan? Mau miring, mau di atas, mau di bawah, itu semua sama. Tapi kebanyakan untuk proses hamil atau proses program hamil ya, itu kondisi paling bagus pada saat istri yang di bawah. Ya, istri yang di bawah itu. Kenapa? Pada saat sperma dikeluarkan, dia langsung muncrat ke depan. Kalau di atas biasanya agak susah, tapi ya bisa aja. Tapi gini, ya. Tapi kembali lagi, kualitas sperma itu tergantung si laki-laki. Jadi ada kondisinya sehat, visinya sehat, kok enggak punya anak atau susah punya anak, ternyata pemeriksaan spermanya gampang mati atau enggak kuat, kurang kuat gitu mas. Itu emang ada seperti itu, dan itu bisa diobati gitu. Jadi nanti pada saat berhubungan usahakan pada istri seminggu ya mas, pasca menstruasi. Iya, seminggu ya pasca mens. Jadi setelah mens itu enggak usah dulu, tunggu aja 7 hari biasanya, 6 hari atau 7 hari pasca menstruasi itu selama seminggu. Disitulah masa-masa subur. Terus setelah seminggu dia akan mulai menstruasi lagi kan. Di situ jangan diajak berhubungan. Jadi seperti itu. Menahan selama seminggu itu mengalami perubahan? Tidak mas. Jadi kalau masalah kesehatan sperma, usahakan perbanyak air putih, makanannya sehat, hindari rokok yang tadi, alkohol, sama obat-obatan. Itu aja. Kualitas nanti spermanya akan bagus. Itu nanti ya. Ada yang mengatakan capar itu juga bagus. Ya, Mas. Capar itu bagus. Jadi bukan masalah posisi yang menentukan muncratnya sperma, kekuatannya itu bukan karena posisi. Kalau posisi itu karena kenyamanan, sensasi aja, nyamannya di mana, gitu ya. Karena dulu pas sebelum punya anak itu Iya. 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 Emang seperti ini kan loh, iya mas, itu semakin dalam kan semakin bagus. Iya, semakin bagus. Sayangnya tadi tidak saya tampilkan gambar reproduksi wanita. Ini ada online mas. Online enggak? Enggak. Ya. Digambar aja mas. Oh iya, gambar. berarti sas itu pengaruh Gimana? semakin panjang semakin dekat dengan Iya. Mungkin ini gambar kurang lebih rahimnya seperti ini mas. Jadi enggak usah reproduksi wanita itu berbeda dengan aslinya, ya berbeda dengan eksternal atau yang luar. Kalau laki-laki sama, tapi kalau wanita berbeda, dalamnya kayak tanduk sapi atau kepala sapi yang ada tanduknya. Ya, jadi semakin dalam itu akan semakin mudah masuk. Karena tempat pembuahan adalah di tanduknya itu sel telur di sana. Jadi, ketika masuknya tidak maksimal atau tidak dalam, itu semakin panjang sperma untuk masuk membuahi sel telur. Jadi ketika sperma kuat akan tembus juga, ya kan? Tapi kalau spermanya lemah atau mudah mati, itu harus wajib masuk agak dalam, didalamkan supaya menjangkau sel telurnya mudah atau pendek jaraknya, seperti itu mas. Mungkin kalau posisi di atas seperti ini mas ya, perempuannya di atas. Jadi ketika ini terjadi keluarnya sperma, dia akan resiko turun lagi, tidak maksimal.
Ya. Selain laki-laki itu punya lendir, wanita juga punya. Nah, lebih bagus posisinya yang tidur, apalagi yang di bawahnya dikasih bantalan. Jadi posisinya agak miring seperti ini. Kalau untuk program mempunyai anak. Tapi kalau untuk program kenikmatan, pot pasang. Nah, kalau seperti ini masih bisa terjadi hamil, tapi tingkat keberhasilannya rendah. Kalau seperti ini dikasih bantalan, tingkat keberhasilannya tinggi. Nah, itu. Bahkan yang dioleskan di jalannya saja di depan, itu masih bisa berhasil. Karena sperma itu kan kayak ulat gitu ya, bisa jalan. Nah, kalau rezeki pasti berhasil. Closing. Jadi seperti itu, Mas. Jadi ada yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan, Mas? Oke, Mas, siap. Jadi gini, waktu kecil ada teman itu mandi di kali, kita kan biasa kan dulu bareng. Itu ada anak itu telurnya besar sebelah. Dan dari dua yang dimaksud dengan telur meluntir itu gimana? Kata-kata telurnya cuma satu, kita pakai dua. Biasanya dikubur kan? Jadi gini, yang dimaksud telurnya besar sebelah ya, Mas. Itu banyak sekali. Enggak. Jadi ada yang dimaksud hernia. Ya, hernia itu juga sama. Skrotum atau kulitnya telur, skrotum itu elastis sekali. Saya kemarin pada saat waktu di rumah sakit itu ada yang bengkak sebesar melon. Betul sekali. Itu cairan isinya. Itu cairan. Yang membesar itu testisnya. Bukan, skrotumnya. Testis ya akan membesar. Oh bukan, gondangan kan di kepala batang penis. Ya, Joni aman. Si Fulan aman. Jadi yang membesar itu skrotumnya. Itu elastisnya sampai kepala melon. Sebesar melon itu yang pernah saya lihat. Saya juga kaget. Pada saat saya mau masang kateter atau selang pipis itu membesarnya segitu. Jadi luar biasa besarnya. Jadi kayaknya kecil tapi pada saat membesar itu elastis. Nah, yang dikatakan Masnya itu perlu diketahui Mas bahwa pembesaran itu bisa terjadi karena cairan atau terjadi karena hernia. Itu berbeda sekali. Itu harus melalui pemeriksaan. Kalau hernia tanpa dioperasi bisa dikembalikan, bisa. Kalau hernia bisa balik sendiri. Misalkan kondisinya tidur, telurnya sudah normal lagi, itu hernia. Tapi kalau hidrokel atau cairan itu harus lewat operasi. Bengkak itu juga isinya cairan. Tapi kalau yang dikatakan torsiotestis atau testisnya meluntir, itu pasti akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Itu. Kalau testisnya meluntir itu masih bisa diselamatkan dengan operasi itu tadi, aman. Tapi kalau sudah membiru atau sudah menghitam atau sudah kematian, ya harus diambil dengan tinggal satu testis. Makanya ya kita bersyukur sekali Allah masih menciptakan dua testis. Ya, masih ada cadangan. Organ yang penting Allah menciptakan yang dua cadangannya. Salah satunya ginjal. Ya, itu kan dua. Jadi testis ada yang anak-anak usia 6 tahun kesakitan yang luar biasa setelah sepak bola ditendang. Nah, sehingga terjadi meluntir Mas, bengkak meluntir. Setelah dioperasi itu jaraknya 1 minggu tuh kesakitan. Ternyata sudah menghitam atau sudah mati. Akhirnya diambil torsiotestis. Ada lagi yang namanya testisnya naik. Ya, itu naik. Naik itu
kayak temennya yang saya ceritakan itu tadi, naiknya itu tidak disadari, ya, tinggal satu hilang itu. Allah tidak pernah menciptakan barang itu cukup satu tok, tidak pernah, ya, pasti ada dua. Yang satu mungkin delik atau naik ke atas, ya. Ketahuannya biasanya pada saat sunat, diperiksakan orang medis, ya kan, dilihat loh, telurnya kok satu, nah gitu, ya kan. Ya. Biasanya di USG dulu, di mana telur itu, kan, ya kan, nggak mungkin kan hilang, ya. Biasanya naik. Nah, kalau naik bisa diturunkan, kalau diturunkan aman, itu mas. Jadi berbeda sekali dengan testis yang meluntir. Ya, kalau meluntir pada saat itu langsung dioperasi bisa dikembalikan. Sama kayak jari yang diikat dengan benang atau karet, lama-lama menghitam. Kalau menghitam ya harus dipotong. Itu mas. Jadi bengkaknya di testis itu atau di skrotum itu banyak sekali sumbernya. Harus lewat pemeriksaan dulu. Karena kalau orang awam biasanya kurang pas nanti ya. Ada yang hernia, ada hidrokel, ada yang namanya iritasi atau peradangan testis atau infeksi karena proses pelembapan. Seperti itu ya. Gitu. Ada lagi mas? Oh ya. Katanya kecil. Agak gendut gitu. Setelah sunat pakai gila. Ya. Tinggal telurnya aja gimana? Betul. Ya. Telur sama katanya itu satu telurnya. Oh ya, oh enggak masalah. Jadi ada yang namanya kelainan yang namanya mikropenis. Mikropenis itu penisnya kecil, diameternya hanya 12. Kecil sekali. Padahal usianya sudah 12 tahun ke atas. Padahal kemarin saya ada kasus itu 17 tahun, berapa ya kemarin? 22. Itu penisnya kecil sekali. Nah, namanya mikropenis. Kalau itu nanti ada terapi hormon untuk pembesaran penis. Tapi untuk kasus-kasus anak-anak gemuk itu karena besar telurnya itu tidak ada masalah mas sebenarnya. Dari segi bentuknya aman. Kenapa? Karena dia penisnya tenggelam. Ya, mendelep. Ya. Ya. Mendelep. Jadi pada saat ereksi akan kembali seperti semula atau panjang pada saat ereksi. Tapi kalau tidak ereksi hilang. Tapi yang penting ukurannya tidak kecil. Kalau kecil yang namanya mikropenis. Kemarin yang kasus itu mikropenis kecil sekali. Kalau penisnya kecil biasanya susah untuk punya anak. Seperti itu ya. Jadi ya berbanggalah kalau sudah besar. Ya. Nah, menjaga kesehatan, salah satu menjaga kesehatan reproduksi. Kemarin ada yang kasusnya dipasang silikon ya mas ya. Yeah. Dipasang silikon ya. Ini cerita ini kemarin ada temen tuh dua orang itu, satu yang nyuntik, yang kedua yang disuntik. Itu istrinya sebenarnya nerima aja dengan kondisi penisnya suaminya sudah lumayan lah, standar lah. Cuma suaminya pengen yang besar biar lebih enak kan gitu kan. Disuntiklah silikon cair pada saat itu. Ya. Ternyata yang membesar bukan penisnya, tapi kulitnya saja. Iya, akhirnya terjadi ginjur-ginjur atau kayak gel. Ya, pada saat ereksi ya nggak bisa berdiri karena ketutup gel tadi. Nah, sehingga rusaklah rumah tangganya. Ya, yang nyuntik ya sudah tidak mau tahu, ya kan? Sudah disuntik ya sudah, mau diapakan kan gitu kan? Mau dioperasi biayanya mahal dan kebanyakan dokter spesialis urologi tidak mau mengerjakan kasus-kasus silikon gitu ya. Kalau mau ya harus mengeluarkan budget mahal kurang lebih 8 jutaan ya, itu BPJS tidak menanggung ya, karena disengaja tidak ditanggung, jadi harus keluarkan itu. Yang paling parahnya adalah amputasi penis. Karena sudah iya, karena sudah rusak, dibuatkan lubang pipis saja itu, jadi rusak pernah. Maka selama kita diberikan kesehatan
Ya, kita harus jaga barang. Ya. Kenapa kok penis itu sama Allah diciptakan cuma satu? Ya, kenapa? Karena supaya tidak nakal. Kalau masih ada cadangan satu kan nanti nakal. Udah satu masih kita pakai lagi misalkan, ya kan gitu kan? Ya. Allah ciptakan satu ya, salah satu fungsinya adalah supaya orang berpikir-pikir lagi mau melakukan tindakan, misalkan mau gonta-ganti pasangan. Nanti kalau ternyata terkena kanker penis, ya sudah, kita tidak punya cadangan. Kalau kita punya cadangan nanti bisa balik lagi. Itu ya. Ada yang ditanyakan lagi, Mas? Ya. Saya itu ada yang punya penyakit varikokel. Itu yang menyerang bagaimana sih kok katanya nggak boleh sering lari atau olahraga ya? Varikokel. Ya, varikokel. Mas. Coba. Tak tunjukkan dulu gambarnya varikokel. Ini selagi menunggu ini ya untuk hernia tadi. Di hernia itu di sini belakang ini kantong kemih. Ini kantong kemih. Nah, ini usus. Ususnya itu masuk, ini ada otot lah. Otot pembatas skrotum telur dengan usus. Ini masuk ke sini. Ini kalau sedikit, kalau banyak ya sampai ke bawah. Nah, yang kayak telur ini adalah testis, yang melindungi ini adalah namanya skrotum, kulitnya itu. Jadi jangan salah ya, harus kenalan dulu, punyanya sendiri kan. Nah, jadi kalau sudah ini kebuka, harus hati-hati, tidak boleh angkat-angkat yang terlalu berat, atau Kak dikasih, ya itu, agar olahraga berat angkat-angkat kan pakai. Nah, ini ototnya itu buka, jadi bisa terjadi jalan usus untuk masuk. Nah, ada yang aman dan ada yang tidak aman. Kadang yang aman itu kembali lagi, tapi kalau yang tidak aman, ini ototnya itu mengikat, nyiseti. Seperti yang dikatakan Mas Fuad tadi, kalau tangan ini kita kareti menghitam, akan terjadi jaringannya mati. Jadi akan mati dan sangat sakit sekali. Namanya hernia ini. Ya, tadi menanyakan soal varikokel ya Pak, Mas. Kenapa nggak bisa apa? Oh gitu. Varikokel itu sebenarnya kayak sama kayak itu loh Mas. Varises. Ya tahu varises. Ya kayak pembuluh darah yang membesar. Tapi varikokel di sini lokasinya di sini. Oh nggak bisa. Ini ya. Ini loh. Jalur ini kan testis ini, telur ini. Nah itu ada jalur seperti putih itu ya. Nah itu kan jalan sperma itu. Varikokel itu kayak otot-otot yang menyeliputi atau yang mengelilingi saluran sperma tadi. Kalau pada saat varikokel, kenapa kok tidak bisa lari? Nggak boleh lari. Ya sama kayak kita lari akan terjadi varises atau otot yang besar. Jadi semakin ototnya membesar akan menyumbat atau menyempitkan aliran sperma. Jadi lubangnya segini, ditekan sama varikokel akhirnya kecil. Gitu. Itu biasanya dioperasi biasanya varikokel. Nah, bisa. Sering menyerang umur-umur muda. Banyak. Jadi varikokel itu banyak biasanya pada atlet-atlet itu, atau sering pekerja berat. Itu varikokel seperti itu. Tapi jarang sekali Mas. Jarang sekali. Jadi penis itu kayak ada skrotumnya, itu kayak ada otot-ototnya gitu loh. Ya kayak cacing gitu loh. Nah, di situ. Tapi jarang sekali. Cuma kasus-kasus anak-anak muda kemarin ada itu yang mau seleksi TNI, ternyata diperiksa ada varikokelnya. Itu. Ya. Jadi kalau varikokelnya membesar, usahakan jangan olahraga berat. Kenapa nggak boleh lari? Ya itu tadi alasannya, gitu ya. Semakin lari berotot, membesar, gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, Mas. Guru kita apakah ada
itu yang istilahnya itu baik untuk kita, maksudnya apakah batasan usia yang baik untuk kita? Khitan itu paling baik usia di bawah 5 tahun, itu paling baik. Ya, kenapa? Karena kulitnya itu masih matur atau masih muda, sehingga proses penyembuhannya cepat. Belum juga mengenal namanya istilah ereksi atau ereksinya belum kuat. Tapi kalau sudah 5 tahun ke atas, 6 tahun atau usia SD, itu juga bagus sebenarnya. Cuma dia penyembuhannya nanti agak lambat. Kenapa? Karena ereksinya sudah mulai mimpi basah, ya kan, ereksi. Ya. Kalau usia di atas 12 tahun, itu nanti penyembuhannya semakin lebih lambat lagi. Kenapa? Ereksinya semakin kuat. Mengapa anak-anak usia dini itu sebaiknya sunat? Ya, satu, karena alasan kesehatan, mencegah terjadinya infeksi saluran kencing. Kedua, kulitnya masih muda atau kulit masih anak jarang aktivitas atau kulitnya masih itu loh mas, masih lembek atau tipis lah, ya itu masih cepat sembuhnya. Itu kalau usia di atas 12 tahun itu semakin alot, semakin keras, semakin susah. Apalagi kalau sudah terkena penyakit namanya skabies atau gudik, nah itu semakin susah lagi. Itu ya. Tapi anak usia di atas 6 sampai 12 tahun ya tidak ada masalah itu untuk sunat. Gitu nggih. Ada lagi yang ditanyakan? Nggih, Mas. Ini bertanya untuk terkait dari si Joni tadi, itu apakah ada keturunan atau apakah hubungan yang membuat besar atau kecil ya? Sedangkan kalau besar kecil kan masih bisa dibesarkan dengan cara hormon. Nah kalau yang sudah besar, apakah bisa dikecilkan? Karena kan biasanya nggak nyaman dengan tanda kutip pakai celana dalam nggak nyaman, kalau terlalu besar pakai celana dalam nggak nyaman, mau ngapa-ngapain juga takut dilihat sama lawan jenis kan seperti itu kan. Ya. Iya Mas. Mas Arif mau jawab apa Mas? Saya. Bisa. Iya. Sebelum ke mengecilkan ya, untuk saya sambung khitan. Khitan itu yang terbaik itu usia bayi, usia 3 hari, 5 hari, 7 hari, 10 hari, 1 bulan, itu sangat baik sekali. Karena satu, untuk bayi itu yaitu kulitnya masih matur, sangat mudah sekali. Jadi proses penyembuhan sangat cepat. Nah, apalagi dengan metode yang modern ini sangat menjadi solusi sekali untuk anak khitan bayi. Kurang lebih sampai 5 hari sampai usia 6 bulan itu sangat rekomendasi, sangat bagus sekali. Satu, tidak rewel. Kedua, cepat sembuh. Kalau misalkan setelah kita misalnya usia balita atau usia SD itu kan mungkin apakah makanan itu juga mempengaruhi proses penyembuhan? Misalkan makan untuk daging-dagingan atau telur itu apakah juga mempengaruhi proses penyembuhannya itu lama atau cepat? Sangat mempengaruhi Mas makanan. Karena luka itu butuh gizi. Ketika gizi kita kurang, lukanya tidak cepat sembuh. Nah, itu. Jadi mungkin kepercayaan orang-orang dulu kalau kita tidak boleh makan telur nanti seperti ini, tidak boleh makan ikan laut nanti seperti ini. Nah itu hoak. Yang betul harus makan tinggi protein seperti telur, tahu, tempe, ikan-ikanan, ayam, daging, seperti itu. Selagi tidak punya alergi. Mungkin ada yang makan udang alergi. Nah itu yang dihindari karena menyebabkan gatal-gatal. Kalau khitan itu tidak ada batasan usia. Mau usia dewasa pun khitan tidak menjadi masalah. Yang membedakan hanya proses penyembuhannya. Kalau bayi lebih cepat, kalau dewasa relatif membutuhkan waktu. Jadi di Indonesia Timur ada budaya itu baru mau menikah baru khitan. Jadi yang ketika mau khitan itu yang
yang nganter khitan itu adalah tunangannya atau pacarnya. Jadi di Indo Timur, Sulawesi dan sekitarnya itu usia remaja, bahkan mau menikah baru khitan. Untuk pertanyaan selanjutnya itu memperkecil penis ya. Memperkecil penis bisa-bisa saja mas. Ya, tergantung persetujuan dari klien dan medis. Semuanya itu bisa. Memang untuk proses namanya pengecilan kan, jadi ada yang namanya itu batang. Nah ini batang. Ini batang penis. Ini bisa dikurangi. Ya, dikerok bahasanya. Jadi gambarannya kita bukakan jalan, kita kurangi, bisa dibilang dagingnya, kita kurangi, terus kita tutup lagi. Nah, itu untuk mengurangi. Tuh. Mungkin ada tambahan dari Mas Wad. Jadi gini Pak, ya beruntunglah kita, ya kan, hidup sebagai orang Jawa itu alhamdulillah ukuran-ukuran itu standar ya gitu Standar. Mas. Ya, kalau dari khitan tuh saya udah hafal tuh ukuran Mas. Rata-rata ukuran 18 sampai 30 itu masih normal. Orang Jawa selama ini saya sunat itu jarang ukurannya 30 ke atas. Kalau bukan Indotim atau Indotim ya Papua, Maluku itu besar-besar itu Mas. 40 itu. 40 ya. Ya, itu besar-besar, emang keturunannya ya, keturunannya besar-besar sana. Tapi kalau orang Jawa itu standar aja 30. Saya rasa 30 masih aman-aman aja lah. 30 standar lah, ya kan? Ya, iya. Kadang kan, jadi kalau mikropenis itu karena ketidakseimbangan hormon. Jadi bisa didiagnosa pada saat sudah bayi itu sudah bisa. Oh ini mikropenis, itu kecil sekali. Rata-rata itu 10, ukuran diameter 10, kecil sekali. Segini mungkin. Jadi ada yang iya, apa? Segini Mas. Baterai ini, kecil sekali. Gimana? Susah. Kenapa ya? Kualitas spermanya juga berbeda. Jalannya pun juga kecil. Jadi sperma itu kalau jalan lubang salurannya kecil ya susah untuk keluar. Muncratnya juga tidak maksimal. Makanya orang-orang mikropenis itu biasanya susah punya anak gitu. Jadi itu masalah hormon. Kalau sudah membesar ya bisa sama diceritakan Mas Arif tadi, bisa dioperasi, lewat operasi. Cuma jarang sekali Yang minta dikecilkan. iya pengecilan penis. Kenapa? Karena ya kalau gimana? Ereksinya segini Mas. Ereksinya segini. Iya, kecil. Iya. Kemarin saya pernah ada konsulan segini, itu sudah ereksi segini, jadi kecil sekali. Iya, itu harus terapi hormonal, ya seperti itu. Tapi kalau sudah besar ya, saya rasa sudah tidak usah diude-ude ya, sudah diterima dari sana. Itu pokoknya gini, jadilah orang yang bersyukur terhadap apa yang diberikan, ya kan? Diberikan bentuk yang seperti itu, ukuran pas, ya kita syukuri. Ya, orang yang tidak bersyukur, contohnya dikasih apa? Silikon kurang besar, ya, dikasih neker, ya kan? Pernah? Iya pernah. Saya pernah buang itu. Ya saya di belakang penis kepala penisnya itu dikasih neker 2. Itu saya tarif 1 juta itu untuk mengeluarkan itu 1 biji, ada 2 juta. Nggak mau ya silahkan kan gitu kan. Nah, juga tidak ditanggung oleh
rumah sakit, BPJS tidak nanggung. Gimana? Tujuannya untuk kenikmatan seksualitas saja, sensasi. Iya. Jadi itu kurang bersyukur. Dikasih neker besar itu. Itu istrinya itu setiap kali berhubungan selalu masuk rumah sakit karena lecet. Jadi protes, silahkan kamu nikah lagi, yang penting jangan berhubungan dengan saya. Selama ya barang itu masih ada, karena kesakitannya luar biasa gitu ya, akhirnya 2 juta saya buang 2 juta kemarin itu ya. Itulah orang-orang yang tidak bersyukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan ukuran segini ya cukup, istri juga menerima dengan apa adanya, ya kan? Iya. Apalagi yang kita cari. Mungkin itu. Ada lagi, Mas? Oh ya, Mas. Oke, artinya siap. Mas, bilang. Terima kasih Masya Allah atas materinya dari Mas Fuad, sangat bermanfaat sekali sama Mas Arif. Terima kasih Mas Arif, Mas Fuad. Ya mungkin ini Pak Jo tambahan ya, mungkin sering-sering Nanti kita angkat materinya. Oke, penutup hari ini kita doa bersama dipimpin oleh Mas Eko. Monggo Mas Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah berdoa dan meminta kepada Allah atas segala karunia-Nya, bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam yang selalu Allah curahkan kepada kita semua. Marilah kita berdoa untuk kesehatan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffihu majida. Ya Rabbal lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa ta'budana wa katashu'ana wa tamim takashirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan di rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghiran. Rabbi la taddarni fardan wa anta khairal warithin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko. Malah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.